Artileri Israel tembus garis kuning di jalur Gaza pada Jumat 14 November 2025. Serangan udara dan artileri baru itu menghantam timur Beit Lahia, menewaskan seorang wanita di barat laut Gaza, juga menyerang target di tenggara Khan Younis. Mengutip Palestine Chronicle pada 15 November, kabar ini dilaporkan oleh sumber utama Al Jazeera. Dilaporkan bahwa Israel masih melakukan pelanggaran seiring memburuknya krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Terbaru, Israel melancarkan serangan baru di dalam zona gencatan senjata yang ditetapkan sebagai garis kuning di Gaza. Rincian serangan, Israel menembakkan artileri yang menghantam wilayah timur Beit Lahia. Kemudian serangan udara tambahan juga diluncurkan ke barat laut kota Gaza. Akibatnya, Kompleks Medis Al-Shifa melaporkan seorang wanita tewas akibat tembakan drone Israel di daerah Al-Atatra. Sementara itu dikabarkan juga bahwa pesawat Israel terlihat menyerang target di tenggara Khan Younis di dalam garis kuning. Penembakan hebat oleh Israel dilaporkan terjadi di tenggara Khan Younis dan di daerah Deir al-Balah di Gaza Tengah. Pasukan sementara PBB di Lebanon menyebut bahwa Israel telah melampaui garis biru, di mana penghalang beton berbentuk T dibangun dan didirikan, tapi melintasi garis biru yang diakui PBB. Disebut menyebabkan akses ke tanah Lebanon terbatas dan mengancam akan meningkatkan ketegangan lebih lanjut. Mengutip Al-Mayadin dan The Times of Israel pada 15 November, hal itu merupakan konfirmasi oleh pasukan penjaga perdamaian PBB pada Jumat 14 November 2025. Lebih jelasnya, menurut pasukan sementara PBB di Lebanon pada bulan Oktober, para pengamatnya mulai melakukan survei geospasial terkhusus terhadap tembok beton berbentuk T yang didirikan oleh pasukan pertahanan Israel di barat daya Yaron, di mana yang mengonfirmasi bahwa tembok tersebut melintasi garis biru, sehingga lebih dari 4.000 meter persegi wilayah Lebanon tidak dapat diakses oleh rakyat Lebanon sendiri. Lantas upaya mereka adalah memberitahu IDF tentang temuan tersebut dan meminta agar tembok itu dipindahkan. Sebagai informasi akhir, kehadiran dan pembangunan Israel di wilayah Lebanon disebut merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan 1701 dan kedaulatan serta integritas wilayah Lebanon. Amerika Serikat disebut masih tertarik mempertahankan jalur komunikasi langsung dengan Hamas. Menurut New York Times, utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff sedang mempersiapkan pertemuan potensial dengan negosiator kunci Hamas, Khalil Al-Hayya. Mengutip Al-Mayadin dan Palestine Chronicle pada 15 November, hal itu dilaporkan oleh sumber utama pada Jumat 14 November 2025. Kabar itu didapatkan oleh New York Times dari mereka yang mengetahui rencana perjalanan Witkoff. Mereka mengatakan bahwa tanggal pasti pertemuan masih belum ditetapkan, namun menambahkan bahwa jadwalnya masih fleksibel dan masih ada kemungkinan rencana tersebut akan berubah. Dijelaskan bahwa jika terlaksana, pertemuan itu akan menandai langkah selanjutnya dalam keterlibatan diam-diam namun berkelanjutan pemerintahan Trump dengan Hamas. Walaupun faktanya Washington secara resmi menunjuk Hamas sebagai organisasi teroris asing. Lantas New York Times menilai bahwa pertemuan antara Witkoff dan Al-Hayya akan menggarisbawahi bahwa pemerintahan Trump tertarik untuk mempertahankan jalur komunikasi langsung dengan Hamas. Sekaligus menunjukkan bahwa Witkoff tak gentar menghadapi kritik dari Israel dan Amerika, di mana yang mengatakan bahwa keterlibatan Amerika Serikat dengan Hamas memberikan legitimasi yang tidak beralasan bagi mereka. Sebuah laporan mengungkap adanya keterlibatan negara-negara Arab dan Barat yang memicu Israel melakukan genosida di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 15 November, laporan itu dibuat oleh Oil Change International. Laporan itu berjudul Behind the Barrel: An Update on the Origins of Israel Fuel Supply. Laporan itu mengungkap bahwa lebih dari 20 juta ton minyak dan bahan bakar dipasok ke Israel selama perang genosida di Gaza. Data menunjukkan bahwa Azerbaijan, Kazakhstan, Rusia, dan Amerika Serikat termasuk di antara pemasok minyak dan produk olahan terbesar
selama periode November 2023 dan Oktober 2025. Meskipun pengiriman langsung dari Brazil tampaknya berakhir pada awal 2024, namun bukti menunjukkan bahwa minyak mentah Brazil mungkin terus mencapai Israel secara tidak langsung melalui kilang minyak milik Italia di Sardinia. Selain pemasok bara dan Eurasia, laporan itu memperjelas bahwa negara-negara Arab juga terlibat memainkan perannya, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam mempertahankan pasokan bahan bakar Israel selama perang genosida di Gaza. Namun pernyataan pemerintah Arab yang mengecam Israel disebut bertentangan dengan dukungan material berkelanjutan, terkhusus berupa pergerakan minyak melalui infrastruktur mereka, sehingga itu menunjukkan adanya kesenjangan antara retorika diplomatik dan tindakan nyata. Arab Saudi disebut telah melayangkan permintaan untuk membeli jet F-35 Amerika Serikat. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mendesak putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman atau MBS untuk menandatangani kesepakatan dengan Israel setelah gencatan senjata Gaza. Mengutip The Times of Israel pada 15 November, Trump bersuara pada Jumat 14 November. Trump mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk menyetujui kesepakatan dengan Arab, terkhusus untuk memasok Arab Saudi dengan jet tempur siluman F-35 mereka. Sebelum itu, Trump dikabarkan telah mendesak MBS melalui panggilan telepon bulan lalu untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, menyusul kesepakatan gencatan senjata Gaza pada 9 Oktober lalu. Dalam panggilan telepon itu, Trump mengatakan ia telah berhasil mengakhiri perang di Gaza, berharap agar Arab Saudi segera menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel. Kabar itu menurut laporan dari sumber utama Axios menurut seorang pejabat Amerika Serikat. Lantas sebagai jawaban, MBS mengatakan ia bersedia bekerja sama dengan Gedung Putih dalam masalah itu. Adapun kembali pada penjualan jet F-35, potensi penjualan itu diprediksi terjadi saat Trump berencana menjamu MBS di Gedung Putih minggu depan. Ia juga mengulangi harapannya bahwa Arab Saudi akan segera bergabung dengan perjanjian Abraham di mana menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara mayoritas Muslim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.